Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya, Zinka Nila. Arus balik lebaran di hari keempat terus meningkat, baik melalui moda kendaraan pribadi, terminal bus, stasiun kereta, hingga bandara. Kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung situasi arus balik di jalur-jalur utama, sistem lalu lintas satu arah yang diberlakukan, hingga kepadatan di rest area. Pemirsa, inilah Breaking News TV One selengkapnya. Kepadatan arus balik mulai terjadi di Stasiun Tugu Yogyakarta. Daop 6 Yogyakarta mencatat jumlah keberangkatan penumpang di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 orang. Sementara untuk seluruh Daop 6 mencapai 28.000 penumpang. Arus balik lebaran pasca lebaran mulai meningkat di Stasiun Tugu Yogyakarta maupun stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta. Tercatat pada hari ini, Kamis 3 April 2025, pemberangkatan dari Stasiun Tugu Yogyakarta telah mencapai 10.142 penumpang. Sedangkan dari Stasiun Lempuyangan sebanyak 4.000 penumpang dan Stasiun Solo Balapan mencapai 6.940 penumpang. Sementara untuk seluruh wilayah Daop 6 Yogyakarta telah memberangkatkan sebanyak 28.319 penumpang. Sebagian penumpang hendak ke sejumlah kota diantaranya Jakarta, Bandung maupun Surabaya. Tak hanya keberangkatan, Daop 6 Yogyakarta juga mencatat kedatangan penumpang masih cukup tinggi yang mencapai sebanyak 29.000 penumpang di seluruh stasiun. Pemirsa, Korlantas Polri dan Jasa Marga masih memberlakukan rekayasa arus kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada arus balik libur Lebaran Kamis malam. Seperti inilah kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada arus balik libur Lebaran Kamis malam. Kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta dan sekitarnya terpantau padat. Meski padat, namun tidak terlihat adanya kemacetan di sejumlah titik rawan kemacetan. Laju kendaraan pun mengalir tanpa adanya hambatan. Kondisi ini berbeda pemirsa dengan yang terjadi pada Kamis sore. Kendaraan di sejumlah titik ruas tol terpantau padat dan sesekali tersendat. Sementara itu, Korlantas Polri dan Jasa Marga masih memberlakukan rekayasa arus dengan sistem lawan arus atau kontraflow. Kontraflow ini diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47 arah Jakarta. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau situasi langsung dari beberapa titik yang sudah tersebar. Namun kami akan mengajak Anda untuk memantau situasi di Cikatama. Sudah ada rekan kami Agung Prasetyo. Selamat malam Agung, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana sekarang? Iya, selamat malam Jinka juga pemirsa, informasi terkini pantauan arus lalu lintas. Tepatnya kami mengabarkan di gerbang tol Cikampek Utama, kalau kami memantau pada saat ini kendaraan dari kedua arah, baik dari arah Jakarta ataupun dari arah Palimanan yang menuju ke arah Jakarta terpantau ramai dan lancar. Namun memang kendaraan yang bergerak dari arah timur Pulau Jawa atau dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur yang melalui gerbang tol Cikampek Utama ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Ribuan kendaraan melintas di gerbang tol Cikampek Utama terus mengalir, memang tidak terlihat ada kepadatan ataupun kemacetan di tempat kami mengabarkan saat ini, yang mana
para pengendara juga dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 100 km per jam. Dan di tempat kami mengabarkan, yaitu di gerbang tol Cikampek Utama, kendaraan dapat melakukan transaksi langsung tanpa ada hambatan antrian. Dan selain itu juga untuk mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan yang akan melakukan perjalanan balik mudik menuju ke arah Jakarta ataupun menuju ke arah Jabodetabek di gerbang tol Cikampek Utama ini, saat ini ada 14 gardu transaksi yang dikerahkan untuk menuju ke arah Jakarta. Dan 14 gardu transaksi utama ini yang mana memang pada normalnya ini 7 gardu utama dibuka untuk ke Jakarta dan 7 gardu transaksi dibuka untuk menuju ke arah Palimanan. Namun pada malam hari ini di gerbang tol Cikampek Utama, 14 gardu utama ini mengarah ke arah barat untuk memperlancar transaksi para pemudik yang akan kembali ke wilayah Jakarta. Selain 14 gardu utama juga pihak Jasa Marga menambah 8 gardu satelit untuk mengurai ataupun mengantisipasi lonjakan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Artinya ada 22 gardu transaksi yang disiapkan untuk menghadapi lonjakan arus balik mudik ini. Dan dapat kami informasikan kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Palimanan ataupun melintas di gerbang tol Cikampek Utama yang akan kembali ke wilayah Jakarta, yakni tercatat ada sekitar 43.237 kendaraan hingga saat ini, yang mana kendaraan kalau melihat dari arah Jakarta yang kembali ke wilayah, maksud kami dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan, tercatat hanya sekitar 24.557 kendaraan. Dan memang pada malam hari ini untuk rekayasa lalu lintas masih diberlakukan, terutama ini sistem one way satu arah yang diberlakukan dari kilometer 188 tol Cipali atau ruas tol Palimanan hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Dan sistem one way lokal ini sudah diberlakukan sejak pukul 4:25 sore tadi, dibuka langsung oleh kepolisian dari Polda Jawa Barat, yang mana hingga saat ini masih diterapkan di ruas tol Cipali dan tol Jakarta Cikampek. Selain rekayasa lalu lintas one way lokal juga yang saat ini masih diberlakukan, yaitu kontraflow, yang mana kontraflow satu lajur ini diberlakukan dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 47 Karawang Barat, yang mana memang hingga saat ini untuk lajur kontraflow satu lajur ini disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Baik. Dan selain Agung itu juga Prasetyo, memang bagaimana situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama pada sore hari ini? Apakah benar sempat terjadi kepadatan? Ya betul, memang kalau kami bandingkan sore hingga malam hari ini, memang kalau sore tadi sempat terjadi kepadatan di sekitar gerbang tol Cikampek Utama. Hal ini karena sejumlah rekayasa lalu lintas belum diterapkan, namun setelah rekayasa lalu lintas diterapkan memang arus lalu lintas mulai terurai dan tidak terlihat lagi adanya kepadatan. Dan dari maksud kami dari lajur utama yang menuju ke arah Jakarta juga kendaraan lancar tanpa ada hambatan ataupun kemacetan, termasuk juga di lajur kontraflow kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, tidak ada hambatan juga, yang mana bila nantinya memang terjadi peningkatan lonjakan secara signifikan untuk lajur kontraflow juga ini akan ditambah, namun sesuai dengan diskresi dari pihak kepolisian Korlantas Polri. Dan selain itu juga dapat kami informasikan pada tanggal 4 April besok, bila mana ini volume kendaraan yang bergerak dari arah Palimanan ataupun dari arah timur mengalami peningkatan kembali. Nantinya untuk sistem one way juga akan diperpanjang hingga kilometer 288. Dan pada puncak arus balik juga untuk one way nasional rencananya dari surat keputusan bersama dari pihak
Kepolisian Korlantas Polri untuk one way ini juga akan diberlakukan pada tanggal 6 April nanti untuk one way nasional yang akan diberlakukan dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Namun ada yang menarik untuk para pemudik yang akan kembali ke wilayah Jakarta. Mulai hari ini Jasa Marga telah menerapkan diskon tarif tol sebesar 20%. Ini yang melakukan tapping di gerbang tol Kalikangkung atau kilometer 14 sampai gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70. Namun untuk diskon tarif tol ini hanya berlaku tarif menerus dan hanya diperuntukkan untuk para pemudik yang akan kembali ke wilayah Jakarta. Jinka. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda, Agung Prasetyo dari gerbang tol Cikatama. Dan berikutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami. Sudah ada Andri Prasetyo di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Selamat malam, Andri. Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Jinka dan juga pemirsa. Dapat kami kabarkan bahwa hingga malam ini Stasiun Tugu Yogyakarta masih terus dipadati ribuan pemudik yang akan melakukan perjalanan arus balik Lebaran menuju ke kota-kota tujuan. Tampak di layar kaca Anda memang para calon penumpang ini masih duduk menunggu kereta yang akan mengangkut mereka menuju ke kota-kota tujuan. Data KAI Daop 6 Yogyakarta pada hari ini, Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan sekitar 10.142 orang penumpang menuju ke sejumlah stasiun tujuan seperti stasiun Gubeng di Surabaya, kemudian kota Bandung dan juga sejumlah stasiun di Jabodetabek. Adapun secara keseluruhan, Daop 6 Yogyakarta hari ini memberangkatkan sekitar 28.000 penumpang menuju ke kota-kota ataupun ke stasiun tujuan, dan ini menjadi salah satu jumlah penumpang terbanyak dalam satu hari. Begitu sejumlah 28.000 penumpang yang berasal dari sejumlah stasiun di Daop 6 Yogyakarta. Namun secara kumulatif sejak masa angkutan Lebaran dibuka selama 14 hari ini, KAI Daop 6 Yogyakarta total sudah memberangkatkan sekitar 302.000 orang pelanggan penumpang kereta api menuju ke kota-kota tujuan dan menerima kedatangan sekitar 331.000 penumpang. Dan untuk informasi terkait tiket, begitu memang hingga hari ini tiket yang terjual sudah mencapai 390.000 atau sekitar 93% dari total kapasitas tiket yang disediakan sebanyak 418.000 tiket. Kemudian selama arus mudik Lebaran dan arus balik ini, Daop 6 Yogyakarta mengoperasionalkan total 37 perjalanan kereta api dalam satu hari. Ini terdiri dari 25 kereta api reguler dan ada 11 kereta api tambahan. Kemudian sejak tanggal 30 Maret 2025 kemarin, Daop 6 Yogyakarta menambah satu lagi kereta api tambahan dengan relasi tujuan Jakarta Gambir. Ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, maka KAI Daop 6 Yogyakarta menambah satu rangkaian lagi perjalanan kereta api dari Yogyakarta menuju stasiun Gambir, Jakarta. Dan diprediksi puncak arus balik di stasiun Tugu Yogyakarta serta KAI Daop 6 Yogyakarta ini terjadi pada Minggu 6 April 2025 besok, di mana hingga hari ini sudah terjual tiket sebanyak 28.000 tiket, dan angka ini diperkirakan masih dinamis dan masih bisa bertambah mengingat penjualan tiket juga masih terus berlangsung. Selain perjalanan kereta api jarak jauh, Stasiun Tugu Yogyakarta ini juga tadi ramai sekali akan penumpang kereta api jarak dekat, yakni KRL relasi Yogyakarta Solo, di mana dalam setiap
kali perjalanan kereta api ini ada sekitar 1.500 penumpang yang berangkat maupun pulang ke stasiun Tugu Yogyakarta menuju ke Solo, Jawa Tengah. Dan hingga memang malam hari ini para penumpang ataupun stasiun Tugu Yogyakarta ini juga masih terus dipadati oleh penumpang arus balik yang akan menuju ke kota-kota tujuan. Demikian informasi sementara dari stasiun Tugu Yogyakarta. Untuk sementara kita kembali ke Jakarta. Zika. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda, Andi Prasetyo, langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Dan pemirsa, kami akan terus memantau situasi dari beberapa titik. Usai jeda, tetaplah bersama kami.